إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan taufiknya kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Tak lupa khatib mengingatkan kepada semuanya, kepada diri khatib sendiri dan kepada semua jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan ini, kehidupan di dunia maupun juga nanti kehidupan di akhirat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini saya mengajak kepada semua jamaah untuk merenungkan atau untuk membandingkan dua kelompok dosa berikut ini. Kelompok dosa yang pertama adalah membunuh, mencuri, merampok, korupsi. Dosa ini adalah dosa yang besar di dalam syariat kita, di dalam agama kita, agama Islam, dan juga dosa besar dalam pandangan manusia. Dosa ini adalah dosa yang besar di dalam syariat kita, sekaligus dosa yang dianggap besar oleh pandangan manusia. Apabila ada orang yang melakukan dosa-dosa ini, maka manusia akan mencelanya, akan mencacinya, akan menuntut supaya pelakunya dihukum seberat-beratnya. Iya, itulah kelompok dosa yang pertama, dosa yang disepakati oleh manusia bahwasannya itu adalah dosa besar, kezaliman yang sangat pantas untuk diganjar dengan ganjaran yang seberat-beratnya. Semua angkat bicara, semua menuntut, semuanya mencaci pelaku, semuanya yakni mencerca pelakunya, semuanya tidak terima kalau dosa itu diperbuat. Kemudian kelompok dosa yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dosa menyekutukan Allah, berbuat syirik, dosa meninggalkan sholat, dosa merubah jenis kelamin atau transgender, kemudian dosa melakukan praktek perdukunan, dosa mendatangi dukun. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama besarnya dengan kelompok dosa yang pertama, dosa yang dianggap sangat besar di dalam syariat kita, dosa yang sangat besar di dalam agama kita, agama Islam. Akan tetapi dosa ini dianggap biasa oleh pandangan manusia. Iya, orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini bisa ditoleransi. Orang yang meninggalkan sholat masih dihormati. Orang yang melakukan transgender, dia masih dijadikan idola. Bahkan orang yang melakukan praktek perdukunan masih dicium tangannya. Orang yang mendatangi dukun, orang yang mendatangi paranormal, orang yang mendatangi peramal, itu dianggap sesuatu yang biasa.
Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kelompok dosa yang pertama dengan kelompok dosa yang kedua sama-sama besarnya dalam syariat kita, dalam agama kita. Tetapi kenapa pandangan manusia berbeda? Tanda tanya besar. Kenapa sikap manusia berbeda? Padahal ini sama-sama besarnya. Berkenaan dengan perbuatan syirik, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Berkenaan dengan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan meninggalkan salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya pembatas antara kita dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah salat. Maka siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kufur. Kemudian begitu juga dengan seorang laki-laki merubah dirinya menjadi wanita, atau wanita merubah dirinya menjadi laki-laki, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, juga dosa besar di dalam syariat kita. La'anallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Berkenaan dengan mendatangi dukun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosa kelompok pertama dan dosa kelompok kedua sama besarnya, hanya saja pandangan manusia berbeda. Yang pertama dianggap besar oleh manusia, yang kedua dianggap biasa oleh manusia. Mungkin jarang sekali orang yang mengingkari perbuatan syirik, mengingkari orang yang tidak sholat, mengingkari orang yang merubah dirinya, jenis kelaminnya. Yang ada justru orang yang mengingkari kesyirikan, itulah yang diingkari. Dikatakan Islam keras, dikatakan ekstrim, dikatakan radikal, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ada orang yang mengingkari perdukunan, justru dialah yang dibuli, dialah yang dicerca, dia yang dicaci. Dikatakan Islam keras, dikatakan radikal, dikatakan ekstrim, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa seperti ini? Jawabnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau merenung dengan jujur, kenapa sikap manusia berbeda terhadap kelompok dosa pertama dan kelompok dosa kedua? Karena kelompok dosa yang pertama itu adalah dosa-dosa yang merugikan manusia. Membunuh orang, manusia dirugikan. Mencuri harta orang, manusia dirugikan. Mengkorupsi harta orang, manusia dirugikan. Dosa-dosa ini merugikan hak-hak manusia, melanggar hak-hak manusia. Adapun kelompok dosa yang kedua, menyekutukan Allah, tidak ada hak manusia yang dilanggar, tapi hak Allah yang dilanggar. Meninggalkan sholat, hak Allah yang dilanggar. Orang merubah dirinya dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki, juga tidak melanggar hak orang lain, akan tetapi hak Allah yang dilanggar. Mendatangi dukun juga melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya manusia itu angkat bicara, manusia tidak terima, manusia membela ketika hak-haknya dilanggar. Tetapi ketika hak-hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar, mereka diam saja, mereka tidak berbuat apa-apa. Justru sebaliknya, kalau ada orang yang bangkit membela hak Allah Subhanahu wa taala, dia dicaci, dia dicela. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia itu tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat kafir.
Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Sungguh manusia itu banyak sekali membantah. Inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, manusia ini benar sekali seperti apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat bicara, membela kepentingannya, tidak terima ketika kepentingannya dilanggar. Tapi ketika kepentingan Allah, hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar, manusia cenderung untuk diam, cenderung tidak berbuat apa-apa. Ya Allah, maafkanlah kebodohan kami semuanya ya Allah. Ampunilah sikap kami yang kurang bersyukur kepada nikmat-nikmat Engkau ya Allah. Allahumma barik lana fil Qur'ani was sunnah wanfa'na bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha ta'ala li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah sekali lagi kita merenung, pantaskah Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak sekali memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, banyak sekali memberikan kenikmatan-kenikmatan kita bersikap setengah hati kepadanya? Sungguh nikmat-nikmat Allah yang tercurah kepada kita banyak sekali tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menentukan jumlahnya. Sungguh manusia itu sangat zalim, lagi sangat kafir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa keluar dari rumah, kemudian menginjakkan kaki kita di bumi ini. Bumi ini tidak ambles, bumi ini tidak goncang, bumi ini tidak memudaratkan kita ketika kita menginjaknya. Apakah itu kita memikir bahwasanya itu adalah perkara yang biasa? Tidak, kaum muslimin. Bumi kokoh kita injak, tidak goyang, kita injak tidak ambles, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai suatu hamparan yang tertundukkan bagi kalian, mudah kalian jelajahi. Jelajahilah, jalanlah di muka bumi, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala dengan nyaman, dengan tenang. Kita memakan hasil-hasil alam, kita meminum airnya bumi, kita memakan hasil-hasil tumbuhan bumi, kita menghirup udaranya bumi, kita merasakan suhu bumi yang nyaman. Apakah itu adalah sesuatu yang biasa? Sekali lagi tidak. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam. Katakanlah, apakah kalian akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi dalam 2 hari, kemudian kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan? Itulah Rabbul Alamin. Dialah yang menjadikan di bumi itu ada gunung-gunung yang kokoh. Kemudian dialah yang menjadikan yang memberkahi bumi itu dan mentakdirkan, menentukan kadar kekayaan alam, makanan-makanan, sumber pangan bagi manusia. Jadi kita tinggal di bumi dengan menikmati segala macam kekayaan alam bumi bukanlah sesuatu yang biasa, kaum muslimin, tapi itu adalah rahmat Allah
nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat kapal di laut, kapal itu tidak tenggelam. Apakah itu adalah fenomena alam yang biasa? Sekali lagi, itu bukanlah fenomena alam yang biasa. Akan tetapi itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita melempar jarum ke laut, tenggelam. Kita melempar meja ke laut, tenggelam. Kita melempar batu ke laut, tenggelam. Tapi kapal yang sebesar itu, bertonton beratnya, tidak tenggelam. Itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatih. Tidakkah kalian melihat bahwasannya kapal itu bisa berlayar di laut? Itu juga dengan nikmat Allah, supaya Allah menunjukkan kepada kalian bagaimana ayat-ayatnya. Kita melihat pesawat yang terbang di atas kita, bagaimana dia membawa 500 penumpang, bertonton. Badan pesawat itu bisa terbang 9 jam, tidak jatuh. Apakah itu fenomena alam biasa? Tidak, kaum muslimin. Pesawat itu bisa terbang, tidak jatuh, juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan burung. Burung terbang tidak jatuh karena Allah Subhanahu wa taala yang menahannya. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa rahman. Tidakkah kalian melihat burung yang berada di atas mereka? Tidakkah mereka melihat burung yang terbang di atas mereka, mengembangkan, mengepakkan sayapnya? Tidak ada yang bisa menahannya kecuali Ar-Rahman. Ar-Rahman yang menahannya tidak jatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya mata, kita punya lidah, kita punya 2 tangan, kita punya 2 kaki. Siapa di antara kita yang mau seandainya mata kita ini dibeli, dihargai dengan 5 miliar? Tidak ada satupun di antara kita yang mau memberikan matanya, walaupun dengan 5 miliar, bahkan dengan 10 miliar, dengan berapa miliar pun tidak akan kita berikan. Lidah kita, andai saja ada yang membelinya dengan 10 miliar, apakah kita akan memberikannya? Tidak ada satupun di antara kita yang memberikannya. Bahkan dengan 10 miliar pun, 20 miliar pun tidak akan kita berikan lidah itu. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat mata, nikmat lidah itu sudah miliaran. Tambahkan lagi dengan nikmat 2 tangan, 2 kaki, jantung, paru-paru, ginjal, otak, lambung kita. Sungguh miliaran nikmat Allah baru berupa organ tubuh saja. Allah Subhanahu wa taala yang sebaik itu, pantaskah untuk dikufuri? Pantaskah untuk dipersekutukan? Allah yang sebaik itu, pantaskah kita hanya memberikan kepadanya sisa-sisa waktu kita, hanya memberikan sisa-sisa tenaga kita? Pantaskah kita memberikan sisa-sisa harta kita? Ya Allah, ampunilah kebodohan kami ya Allah. Maafkanlah kekurangan kami di dalam mensyukuri nikmat Allah, dalam mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.